Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mas dan Mbak, satu kebahagiaan bagi saya untuk bisa bertemu melalui virtual ini pada kelas A ya, angkatan tahun 2020 seperti itu. Nah, jadi kalau tidak salah kita belum pernah ketemu ya sebelumnya ya. Belum, Bu. Oke, nah kalau belum pernah ketemu, sebaiknya kita pertama kali kita mengawali dulu perkenalan ya. Sebelum kita mulai apa saja yang akan kita bahas di semester ini, seperti itu. Baik, saya mulai dari saya dulu ya. Saya Bu Napsiah ya, asal saya dari Lampung. Jadi S1, S2 saya itu ada di Universitas Gadjah Mada, jurusan sosiologi. Kemudian di S3 itu saya juga jurusan sosiologi di Universitas Padjadjaran. Jadi S1, S2, S3 saya tetap konsisten di sosiologi seperti itu. Nah, saya adalah ibu dari 3 anak ya. Yang pertama adalah perempuan yang juga sudah kuliah sama seperti kalian gitu ya. Dan juga yang kedua ini akan mencari universitas di kelas 3 SMA, dan yang ketiga itu anak saya yang cowok itu adalah yang akan mencari SMA gitu ya. Jadi sekarang posisinya masih di SMP. Nah, ketiga anak ini kami asuh sendiri ya. Suami saya bekerja juga sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Pertanian. Beliau salah satu profesor yang ada di sana. Seperti itu. Nah, kami tinggal di Perumahan Sawit Sari, Blok C nomor 14B, jadi Condong Catur. Jadi saya menempati rumah di Gadjah Mada ya, seperti itu. Nah, selain saya mengajar, itu sebenarnya mengajar itu sebagai dosen itu mempunyai tugas multifungsi ya. Dalam hal ini ada Tridharma Perguruan Tinggi, yakni mengajar, meneliti, dan juga mengabdi kepada masyarakat. Nah, karena itu 3 Tridharma ini kita laksanakan. Jadi kita tidak saja bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga kita bergerak di bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti jangan heran apabila Mas Mbak ketepatan desanya itu ada saya begitu ya, setelah memberikan pertemuan-pertemuan kepada warganya nanti gitu, malah enak ya kita bisa berkolaborasi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya di sosiologi ini mengampu di 2020 ini adalah mata kuliah sosiologi keluarga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan saya. Nah, apabila Anda ingin mengaktifkan misalnya ada pertanyaan gitu, Anda bisa mengaktifkan volumenya ya, unmute gitu. Oke, ada pertanyaan untuk saya gitu, misalnya yang jelas jangan tanya umur ya, dari wajah saja sudah jauh sekali dengan kalian gitu ya. Ya kalian sepantaran dengan anak saya, tahun 2020 masuknya. Dia di Universitas Gadjah Mada, di Fakultas MIPA. Ya, oke, cukup ya itu. Oke, kalau begitu saya akan mempersilahkan Anda memperkenalkan diri dulu ya satu-satu, karena katanya tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu saya minta Anda memperkenalkan diri,
nama, kemudian tinggal ya, asalnya dari mana, kemudian di sini di Jogja ini apa gitu ya, ngekos apa ya istilahnya rumah sendiri gitu ya, atau asli sini gitu. Silahkan nanti, atau ada hal-hal yang perlu dieksplor terkait dengan diri Anda gitu, agar kita lebih detail. Karena sebenarnya sosiologi keluarga ini, Mas Mbak, intinya keakraban ya. Jadi bukan lalu material oriented banget, bukan ya, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita jaga ya, ya namanya keluarga gitu ya. Jadi ada hidden kurikulum di sini gitu ya. Tentu kita saling dekat gitu nantinya. Nah, harapannya nanti dari sini kita tidak saja hubungan kita tidak saja sebagai dosen ya, dengan mahasiswa, tetapi lebih dari itu ya. Asal satu syaratnya, jangan minta duit gitu ya, karena dosennya nggak ada duitnya gitu ya. Ya ini memang bekerja, tapi kalau urusan dengan dosen itu duitnya nggak banyak gitu, kecuali kalau memang dosen yang punya bisnis gitu. Nah kebetulan kalau saya sudah habis waktunya, jadi nggak bisa nyambi-nyambi sana-sini lagi, seperti itu. Baik, saya persilahkan dulu. Di sini ada 36 mahasiswa, begitu ya. Anda, yang pertama, Susiana Kasanatun Azizah. Kasanatun, benar ya? Nanti kalau salah pronunciation-nya diperbaiki ya, dikritisi. Susiana Kasinatun Azizah. NIM-nya 2010702001. Ada di sini? Suara saya jelas, Mas ya? Jelas, Bu. Oke. Sudah ada Susiana? Sebentar saya cek dulu di sini. Belum ya? Belum ada. Oke, kita lewatkan dulu. Insya Allah nanti hadir. Yang kedua, Teguh Basyori. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Teguh. Perkenalkan, nama saya Teguh Basyori, asal dari Wonosari Gunung Kidul, anak kedua dari 3 bersaudara. Sekarang tinggal di UIN. Berarti nggak ngelaju ya, Mas ya? Ngekos Ya. di sini. Oke, Tinggal Teguh. di masjid. Oh, tinggal di masjid. Waduh, hebat ya. Wonosari, ya sip. Dekat sebenarnya ya, Wonosari, Yogyakarta gitu. Sudah berapa lama tinggal di masjidnya? Sudah dari semester 1, Bu. Oke, ya terima kasih Teguh. Kemudian yang kedua, Umi Latifah. Umi Latifah. Ya, Umi. Nama saya Umi Latifah dari Bantul, Jogja. Oh, dari Bantul, dekat juga ya. Berarti ngelaju ini, kalau seandainya sudah luring gitu ya. Iya, Bu. Oke, Bantulnya mana Umi? Pundong. Oh, Pundong ya, oke. Saya pernah ke sana. Ya, terima kasih Umi. Yang ketiga, Tri Pujianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tri Pujianti. Saya dari Kudus, Jawa Tengah, Bu, dan sekarang sudah di Jogja. Oh, Kudus. Ya, ya, ya. Sudah dari semester berapa di Jogjanya? Dari semester 3, Bu. Oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Puji. Terus yang kelima itu Maulana Jody Listiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Maulana Jody Listiawan, Bu. Biasa dipanggil Jody. Sekarang masih di Salatiga. Oh, aslinya Salatiga. Oke. Terima kasih, Jody. Selanjutnya Aulia Dina Oktavia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari Jogja. Mana Jogjanya? Di dekat UGM. Di mana dekat UGM? Saya dekat loh di UGM.
Saya itu dekat Wirota Kampus. Oh, oke. Apa ya daerahnya itu? Jalan Simanjuntak ya? Iya. Oke, ya ya ya. Terima kasih Aulia. Yang ketujuh Zidan Al-Fadlu. Zidan sudah hadir di sini kah? Belum. Yang kedelapan Aisyah Rajwa Sulaiman. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Saya Aisyah. biasa dipanggil Rajwa, Bu. Untuk sekarang masih tinggal di Serang, Banten. Oh, asli Serang ya. Oke. Terima kasih Azwa. Kemudian yang ke-9 Umi Lailatul Munawaroh. Halo Ibu, perkenalkan Ya, nama halo. saya Umi Lailatul Munawaroh. Biasa dipanggil Umi. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, rumahnya Sleman. Saya juga Sleman Umi. Kamu Sleman mana? Saya Turi, Bu. Oh, oke, Turi. Ya, ya, ya. Terima kasih Umi. Sama-sama, Bu. Yang ke-10 Ayu Dwi Marintan. Ayu Dwi Marintan, yes. Ayu sudah hadir yuk. Sudah, Bu. Selamat Oke. pagi, Bu. Pagi yuk. Perkenalkan, saya Ayu Dwi Marintan, biasa dipanggil Ayu. Alamat rumahnya di Magelang. Sekarang masih di Magelang, Bu. Oh, Magelangmu mana? Keluar. Apa? Keluar. Oke, ya 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 ya. Saya itu kalau di Magelang pernah ke perumahan Kaligoro. Ada nggak perumahan Kaligoro? Jauh ya? Ada, Bu. Di kota. Oke, ya. Iya emang Mantap. itu. Umi di kota juga kan? Oke, terima kasih Umi. Terima kasih Umi Ayu. Kemudian yang ke-11 Novi Sana Inaba. Nah, belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Insya Allah nanti hadir Novi. Yang ke-12 Tira Wulan Permatasari. Tira? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tirawan Permatasari, biasa dipanggil Tira. Asal dari Bengkulu, sekarang udah di Bantul. Oh, Bengkulu ada kakak kelasmu, Tira, si Dosi. Oh iya Bu. Kenal nggak? Enggak. Wih. sesama daerah ya, di rantau biasanya semakin akrab ya nggak Iqbal? Iqbal senyum-senyum dari tadi. Iya, biasanya kalau sama-sama dari daerah terus kita ke mana merantau gitu semakin dekat. Ada kakak kelasnya Dosi, kakak kelas persis. Enggak, Deng. 2019 ya? 2019 iya 2018 Dosi itu. Enggak, berarti 2 tahun kakakmu. Kemudian terima kasih ya Tira. Kemudian saya lanjutkan Ropip Yuhdi Mahmud Pradana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ropip. Nama saya Rofif Zuhdi Mahmud Pradana, biasa dipanggil Rofif. Saya dari Gunung Kidul. Oh sama ya, tadi ada yang dari Gunung Kidul juga. Oke, terima kasih Rofif. Saya lanjutkan Lavita Naufa Rahmaningrum. Assalamualaikum Bu. Salam. Perkenalkan nama saya Lavita Naufa Rahmaningrum. Biasa dipanggil Lavita. Asal saya Tangerang. Sekarang saya masih di Tangerang Bu. Oke. Kemudian Ika, terima kasih ya Lavita. Kemudian saya lanjutkan Ika Pujaningrum. Ika belum hadir ya. Siapa hadir nanti. Kemudian yang ke-16 Rahmi Faradila.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rahmi. Perkenalkan, nama saya Rahmi Faradila, biasa dipanggil Rahmi, asal dari Lampung, sekarang masih di Lampung. Oh, kamu Lampungmu mana? Bakau, Bu. Oh, Bakahuni. Oh, Lampung Selatan ya? Iya. Oh, saya di Tanjung Karang. Bandar Lampung, Bu. Kamu asli Lampung apa orang Jawa tinggal di Lampung gitu? Orang Jawa tinggal di Lampung, Bu. Oh, oke. Ya. Kalau saya asli Lampung, Lampung Way Kanan. Way Kanan, iya. Ya, oke. Ya, makasih Rahmi. Iya, Bu. Nanti kalau apa namanya pulang kampung kita bisa kontak-kontakan ya. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan yang 17, M. Alfi, Runzaman. M. Oh, belum hadir. Oke. Nanti insya Allah hadir. Kemudian yang ke-18, Rahmat Handiko Harfani. Belum juga ya. Kemudian yang ke-19, Muhammad Ridho Al-Ghifari. Muhammad Ridho Al-Ghifari. Oke, udah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Muhammad. Kenalkan, saya Muhammad Ridho Al-Ghifari, posisi sekarang di Bantul, Bu. Oh, oke. Bantul. Bantulnya mana? Tadi ada kawannya yang di Pundon. Di Jalan Wonosari, Bu. Oh, sini ya, dekat ya. Perbatasan berarti kamu ya. Dulu SMA-nya mana? SMA apa, Man? SMA, Bu, di Banguntapan. Oke, ya. Terima kasih, Muhammad. Kemudian saya lanjutkan Arsita Safitri. Sit. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Arsita, biasa dipanggil Sita dari Kulon Progo. Oke, Kulon Progo ya. Oke. Terima kasih Arsita. Kemudian saya lanjutkan Dita Restiana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dita. Perkenalkan, nama saya Dita dari Gunung Kidul. Oke, tadi banyak ya kawannya Gunung Kidul. Bisa membuat tim ini. Iya. Ya, terima kasih Dita. Selanjutnya Fahrudin Hanif. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Fahrudin. Ya, perkenalkan, nama saya Fahrudin Hanif. Saya biasa dipanggil Hanif. Asal saya dari Bogor dan posisi saya masih di Bogor sekarang, Bu. Oke, dari Bogor, kota hujan ya, nih. Di sana hujan tidak? Ini Bu, mendung-mendung doang. Sama di Jogja juga sudah mendung-mendung juga ini. Iya, Bu. Ya, makasih Hanif. Kemudian Hana Fikri Atus Solikah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Hana. Perkenalkan, nama saya Hana Fikriatus Solihah, biasa dipanggil Hana, saya asli Jogja. Oke, di mana Hana Jogjanya? Di Berbah, Sleman. Wah, sama dengan anu ya di Pak Dadi di Berbah itu. Di Blok O ya? Saya di daerah Bandara Lama. Oke, ya. Kalau orang Jogja enak ya, apa-apa sudah hafal ya, Jogja. Ya, oke. Terima kasih, Hana. Selanjutnya, Puspo Grenaldo Bintang Samudra. Sorry. Puspo? Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puspo Grenaldo Bintang Samudra, asal kota Magelang, Bu. Oh, Magelangnya yang di kota ya, berarti ya? Iya, Bu. Punya saudaranya, tapi sekarang domisilinya di Bandungan, Bu, di kabupaten, Bu. Oh, kenapa? Pindah rumah, Bu. Yang di kota punya mbah saya. Oh, oke. Ibu, ya. Ya, siap. Makasih, Puspo. Ya, Bu. Selanjutnya Ahmad Bagas Kurniawan. Iya, Bu. Oke, Bagas.
Putus ya? Ya. Gas? Agas kita tinggal dulu ya Gas ya. Punyamu putus Mas. Udah bisa nyambung. Yuk silakan. Lo Gas? Dari mana? Dari Malang. Oke, makasih Bagas. Ya oke, saya lanjutkan. Eni Purwaningsih. Makasih ya Bagas ya. Assalamualaikum Bu. Ya Eni, Waalaikumsalam. Saya Eni Purwaningsih dari Bantul, Yogyakarta. Oke, Bantulnya mana? Bambang Dipuro. Oh ya, dekat ya. Terima kasih Eni. Selanjutnya Evi Puji Lestari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Evi Puji Lestari dari Cilacap, Jawa Tengah, Bu. Oh, Cilacap. Iya, iya. Cilacap ya. Oke, makasih Evi. Selanjutnya Ratnayu Dini Hoirunisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ratnayu Dini Hoirunisa, biasa dipanggil Nayu, sekarang posisi di Jogja. Oh, aslinya mana? Bogor. Oke, tadi ya si Anu juga dari Bogor, ini si Bagas, bukan. Fahrudin ya, Fahrudin dari Bogor juga ya. Iya. Kenal nggak sama Fahrudin sebelumnya? Belum, Bu. Sosiologi itu banyak yang jadi pasangan loh. Ini tahun ini ada 3 orang yang menikah. Ya sosiologi satu angkatan. Saya yakin di kelas ini nanti banyak. Amin gitu. Oke, saya lanjutkan Muhammad Iqbal Pramudia. Iqbal. Bu, ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pramudia. Saya tinggal dan asli di Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, Kulon Progo. Sip, dekat ya. Terima kasih Iqbal. Selanjutnya Ahmad Nurdiansah. Mat. Oh, kok malah saya manggil. Sebentar saya cek di sini, bisa ini dicek di sini. Muhammad Ahmad Nur. Oh, belum. Nanti insya Allah hadir dia. Lanjut, Permata Egi Kairunisa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Gi. Perkenalkan, nama saya Permata Egi Hoirunisa, biasa dipanggil Permata. Asal saya dari Purwokerto, sekarang masih di Purwokerto. Oh, Purwokerto. Purwokertonya mana, Permata? Dekat stasiun, Bu. Oke, ya. Saya dulu KKN-nya di Purwokerto, tapi di desa Bogangin. Ya, tapi kami kalau ada aktivitas apa-apa pasti ke Purwokerto, karena kan di provinsi kan itu. Ya, oke. Di sana banyak makanan khas-khas ya. Salah satunya itu mendoan gitu-gitu, terus sate bebek gitu. Enak-enak di sana kulinernya. Oke, terima kasih Permata. Selanjutnya Ita Askiati. Kak? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ita Askiati, asal Batam, Jawa Tengah. Sekarang udah di Jogja. Apa? Asalnya mana? Batang, Jawa Tengah. Batang? Mana itu Batang? Jawa Tengah, sebelahnya Pekalongan, Bu. Oh, ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Batan ya. Iya. Oke, terima kasih Ita. Sama-sama. Kemudian Dani Alin. Wah, Dani Alin ini yang menghubungi saya pertama kali ini. Nih. Ya, halo, Assalamualaikum Ibu. Mana dirimu? Oh, itu ya, siap. Makasih ya sudah membuat kelompok. Iya Bu, sama-sama.
Perkenalkan, nama saya Dani Alin, biasa dipanggil Alin, asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sekarang masih di Kebumen, Bu. Oh, Kebumen. Kebumen itu buah apa itu? Yang putih-putih itu apa? Untuk rujak itu? Bengkoang. Ah, ya, ya, ya. Kami KKN dulu, kalau lewat Kebumen pasti beli bengkoang, ya. Di sana bagus-bagus bengkoangnya. Oke, ya. Terima kasih, Dani. Kemudian yang ketiga empat, Asna Laraswati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Asna. Perkenalkan, nama saya Asna Laraswati, biasa dipanggil Asna, asalnya dari Bantul. Oh, Bantul, ya dekat ya. Banyak berarti dari Bantul. Dulu SMA-nya mana? Saya SMK, Bu, di SMK 7 Jogja. Oke, oke. Ya, terima kasih Asna. Kemudian Aulia Triananda. Assalamualaikum Ibu. Oke, ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aulia Triananda, asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, tapi sekarang sudah pindah di Bantul. Oh, pindah sejak COVID ini pindah? Enggak, Bu. Semenjak masuk SMA, berarti udah 4 tahun. Oke. Bantul ya, mana Bantulnya? Pleret, Bu. Oh, Pleret, ya oke. Ya. Ya, terima kasih Aulia. Kemudian Sama-sama, yang terakhir ini Muhammad Naufal Kiyaul Haq. Muhammad Naufal Kiyaul Haq. Belum ya? Belum. Oke, tadi yang masuk Hana ya. Hana nomor berapa, Nah? Hana. Yang masuk tadi siapa? Hana ya? Oh, sudah, Hana sudah. Yang baru yang di sini di ruang virtual ini tapi belum kepanggil ada tidak? Saya, Bu. Siapa ya? Hana ya. Nah, nomor berapa, Nah? Nomor 1, Bu. Absen 1. Oh, ya 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 ya. Oke, Ana, kenalkan diri. Perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Susihana Sanatun Iza, asal saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Oh, Cilacap, ya. Oke, baik. Ada banyak ya, berarti. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi bisa saya simpulkan kalau di kelas ini beragam ya asalnya. Dari Cilacap, Jogja, Kudus, Magelang gitu ya. Serang gitu ya, yang didominasi sebenarnya dari Jawa gitu ya, meskipun ada yang di luar Pulau Jawa, yakni di Lampung dan Bengkulu gitu ya, tetapi ini hanya 2 jumlahnya. Nah, Mas Mbak, kalau dari perkenalan ini kita sudah tahu asal masing-masing. Nah, daerah itu akan mempengaruhi pola perilaku kita ya. Jadi dari mana kita berasal itu sebenarnya tidak jauh membentuk karakter seseorang. Nah, karena ini nanti tidak seragam dari asalnya, pasti memiliki perilaku yang berbeda-beda dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah nanti kita akan mempersatukan semuanya gitu ya. Belum lagi nanti kalau di pertemuan kedua, ketiga pasti kita akan bercerita tentang bagaimana pola asuh yang sudah kita terima waktu itu. Nah, di situ nanti kita saling mengetahui dan insya Allah setelah itu kita saling dekat begitu ya, karena betul-betul ada derajat intimitas yang intens gitu, dan nanti kita saling memahami, saling lebih menghargai kembali gitu ya. Ya bukan selama ini bukan tidak menghargai, tetapi saya berharap setelah kita mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan dari daerah itu akan membentuk karakteristik seseorang, maka ada daya belum gitu ya. Di situ jangan sampai timbul konflik karena sebenarnya kita ini adalah potensi bangsa begitu ya. Baik, Mas Mbak, perkuliahan kita ini saya akan share dulu. Sebentar ya. Nah, perkuliahan kita ini nanti sudah kelihatan, Mas Mbak?
Sudah, Bu. Nah, baik ini ya. Bu. Ini sosiologi keluarga ya. Jadi ini yang A gitu ya. Tapi sebenarnya A dan B itu nanti akan sama. Yang membedakannya nanti adalah kontrak penilaiannya begitu ya. Apa namanya? Poin-poinnya atau materinya nanti akan sama. Jadi mata kuliah ini ya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa keluarga tempat pertama kali individu bersosialisasi. Karena itu atau sehubungan dengan itu, maka kajian ini akan memfokuskan pada struktur keluarga, perubahan keluarga, dinamika keluarga, dan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada keluarga dengan menggunakan perspektif sosiologi. Jadi kita akan membahas tentang seluk-beluknya keluarga ya. Dan kemudian nanti struktur keluarga itu negara bagaimana seperti itu ya. Nah ini pastinya kita akan membaginya ke dalam pertemuan-pertemuan. Secara garis besar ya, pertemuan kita ini ada dibagi dua ya. Pertama itu nanti 7 kali pertemuan, kemudian kita akan melakukan UTS ya, ujian tengah semester, dan dilanjutkan 8-14 itu nanti kita bertemu kembali dan di akhirnya kita akan melakukan UAS. Jadi ada 2 poin besar ya dalam perkuliahan ini. Nah, seperti apa itu gitu ya. Sebentar saya admin dulu ini masuk. Nah, seperti apa itu ya. Nah, 7 kali pertemuan di awal, Mas Mbak, insya Allah saya yang akan memulainya. Artinya di sini saya akan memberikan pemahaman dasar-dasarnya tentang keluarga ya, tentang ini ya. Jadi 7 kali pertemuan itu saya yang akan memberikan materi ya. Nah, nanti pasti akan ada diskusi-diskusi, tidak melulu saya ya, tidak melulu saya. Nah, setelah itu, setelah kita UTS ya, maka 8 sampai 12-nya itu nanti kalian yang akan mengisi kelas ini dengan isu-isu yang kalian akan angkat nanti ya. Nah, apa isu-isunya nanti kita akan diskusikan. Saya akan mulai dari pertemuan yang pertama ya. Kita pertemuan pertama ini tentu perkenalan ya kan, kemudian akan membentuk yang namanya kontrak perkuliahan gitu ya. Kemudian ruang lingkup sosiologi keluarga itu apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan melihat bentuk awal keluarga. Nah, seterusnya kita akan melihat fungsi keluarga. Nah, keempat ini nanti pola asuh anak dalam keluarga. Nah, ini Mbak Mas, ini nanti saya akan meminta kalian untuk menceritakan siapa sebenarnya kalian, apa yang akan diasuh, apa pola asuh yang akan yang telah Anda peroleh gitu ya. Nah, kemudian ini nanti bisa pertemuannya bisa sampai 2 kali atau 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan, tidak masalah ya, nanti kita akan cek gitu ya. Nah, tapi selanjutnya kita akan membahas tentang garis keturunan keluarga, kemudian sosialisasi keluarga ya, kemudian terputusnya sistem keluarga. Nah, di sini nanti ya kalian bisa menceritakan tentang perubahan keluarga, tentang bagaimana negara, bagaimana isu-isunya gitu ya. Tapi sekali lagi untuk tertibnya administrasi, saya akan melihat atau menggunakan panduan ini secara secara sistematis begitu ya, meskipun tidak terlalu sistematis. Nah, jadi maksud saya, ini ada yang masuk. Jadi maksud saya begini Mbak Mas ya, apa yang kita tulis di sini ya bisa jadi nanti aplikasinya itu akan jauh berbeda. Artinya jangan Anda nanti terlalu stagnan berpacu kepada RPS kita ya. Tuh. Nah, kemudian ada beberapa buku Mbak Mas yang saya anut ya, yang saya jadikan rujukan di dalam pertemuan kita ini. Nah, ini nanti Anda silahkan melihatnya ya.
atau sekalian Anda juga mencari referensi yang kira-kira relevan. Tapi untuk perkuliahan ini saya akan menggunakan daftar-daftar referensi yang ada di RPS ini. Nah, itu ya. Anda tidak perlu melihatnya satu-satu, nanti akan saya bagikan. Itu. Nah, ini referensi ini ya, fungsinya adalah untuk menjadi acuan agar apa yang kita ungkap ini nanti ada datanya, ada referensinya. Jadi bukan common sense saja, karena yang namanya dunia ilmiah itu tidak akan pernah lepas yang namanya dari referensi ya. Nah, itu silahkan nanti Anda cermati ini ya, akan saya bagikan nanti setelah ini. Nah, buku-buku ini atau jurnal-jurnal ini saya pikir tersedia di mana namanya, di website ya. Jadi Anda silahkan untuk mendownloadnya, kemudian Anda pelajari sendiri gitu ya. Nah, tetapi Mas Mbak, sekali lagi sih yang saya katakan bahwa referensi ini tidak hanya ini saja ya. Apa saja tulisan yang terkait dengan keluarga, apalagi dipandang dari perspektif sosiologi, itu bisa Anda baca ya untuk memperkaya lagi seperti itu. Nah, itu Mbak Mas referensi kita ya. Kemudian ini ada yang namanya syarat ya Mas ya. Syarat atau kontrak perkuliahan. Nah, totalnya ini nanti ya untuk penilaian ya. Nah, jadi Mas Mbak punya syarat ya, secara umum di UIN Sunan Kalijaga itu mahasiswa itu mengikuti perkuliahan setidaknya 75% ya. Jadi Anda tidak boleh masuk itu hanya boleh 3. 4 itu sudah tidak boleh masuk lagi. Nah, ini ya tatap muka di sini kalau dia di era COVID, misalnya saja di era COVID ini tatap mukanya tidak kita sepakati gitu ya, tetapi daring. Nah, daring inilah yang nanti akan membuat 75% kehadiran Anda menjadi syarat utama untuk Anda mengikuti UAS. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak 75% Bu saya masuk? Secara otomatis di presensi itu nanti Anda merah. Kalaupun saya masukkan nilai Anda di UAS, itu Anda tidak akan bisa nilainya keluar. Karena Anda tidak memenuhi standar untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, itu ya. Jadi diupayakan sekali ya. Kalau tidak ada yang mendesak sekali gitu, ya hadirlah 75%. Seperti apa kehadirannya? Apakah harus tatap muka? Apakah harus daring? Nanti kita akan diskusikan. Oke? Nah, kemudian Mbak Mas, penilaian ini ya ada 3 garis besarnya. Tapi 3 ini yang tidak 3 ini boleh ditambah ya, boleh ditambah lagi. Yang paling krusial itu adalah dan harus ada gitu ya. Itu adalah UTS, UAS dan tugas. Ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas. Nah, poin 3 ini ya itu jumlahnya nanti 100%. Tetapi bila Anda menghendaki poin ini, misalnya ada kehadiran, ada keaktifan, ya silahkan saja. Poinnya ini nanti adalah 100%. Nah, seperti ini Mas Mbak. Ya. Ini fungsinya, ya ini kita rembuk bersama nanti Mbak Mas ya. Mengapa? Karena ini memang dibutuhkan untuk kesepakatan ya. Untuk kesepakatan kelas. Agar ya apabila Anda sudah menyepakatinya dan Anda sudah setuju, bahkan mungkin Anda yang membuatnya, nanti apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya kita berpacunya berpedomannya ke sini gitu ya. Oh ini kamu nggak masuk UTS kok. Misalnya ada protes gitu ya. Bu, saya itu nilai saya 100, tugas saya 100 gitu ya. Kok tapi saya nggak nilai saya ya Bu gitu ya. Ya kita buka lagi ya kontrak kerja kita. Oh ternyata Anda
buat ini kehadiran, buat ini keaktifan, tapi ini nilainya kosong. Nah, ya sama saja kan, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini ya poin-poin inilah yang akan kita diskusikan untuk acuan bersama. Dari sini ada yang belum jelas, Mas Mbak? Halo. Halo? Nggak kedengar. Sudah jelas, Bu. Oke. Mas Mbak, kalau saya gitu tanya ya, direspon ya, saya khawatirnya wifi ku rusak gitu. Oke. Oke ya, sudah jelas ya, alhamdulillah. Lanjut, kita akan memberikan poin-poinnya kalau seperti itu. Nah, ini mau akan diapakan gitu ya, poin ini. Kalau UTS itu adalah 7 kali pertemuan ya, yang nanti intinya ada materi dari saya, gitu kan. Nah, ini akan kita hargai berapa, Mbak Mas? $20, $25, $30 misal, atau semuanya akan berapa ya misalnya? Poinnya nanti, gini ya saja dulu. Kita sepakat 3 ini atau ada item lain? Atau kehadiran, keaktifan perlu kita beri poin? Mbak Mas? Halo? Kita sepakat 3 poin saja atau ada item-item lain yang perlu kita nilai dalam perkuliahan kita ini? 3 item itu adalah UTS, UAS, dan tugas. Apakah perlu ada item lain, misalnya keaktifan, kehadiran, atau apa? Kehadiran, gitu? Bu. Kehadiran juga dinilai. Kehadiran. Oke, sepakat kehadiran kita nilai ya? Ya. Oke. Ya, siap. Saya tulisnya dulu. Oke, berarti kehadiran. Keaktifan perlu tidak, Mbak Mas? Mungkin cukup itu saja, Bu. Oke. Kehadiran saja ya? Iya, Bu. Jadi UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Nah, kalau begitu, kita akan memberi 4 item ini masing-masing yang apabila dijumlahkan, ya, diakumulasi, itu nanti menjadi 100%. UTS kita kasih berapa, Mbak Mas? (20%, 30%, 50%? UTS-nya bentuknya bagaimana, Bu? Nanti bentuknya itu esai untuk mengetes pemahaman kita masing-masing terkait dengan materi dasar, ya, sosiologi keluarga. Kayaknya 30% aja, Bu. Halo Mbak Mas, 30%? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. UAS? UAS-nya juga 30 aja, Bu. 30%. 30. Oke, tugas? 25 mungkin. 25. 25, Bu. Terus lebihnya? Selebihnya 15. Kehadiran. 5? 15.
15 kehadiran. Oke, pas ya, 100 ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, tuh Mas ya. Jadi ini kita sudah merumuskan ya, UTS, UAS, tugas, dan juga kehadiran. Nah, sekarang kita bahas tentang tugas. Tugas ini Mbak Mas itu mau apa sih sebenarnya? Apa mau mandiri, apa mau kelompok, atau bagaimana? Sehingga kita nanti bisa menulis ini. Seluruh tugas akan kita kumpulkan, akan kita presentasikan ya, sesuai dengan perjanjian kita tadi. 8 sampai 14 kali pertemuan misalnya ya. Kalau ada waktu nanti saya akan menggarisbawahi lagi ya di 7 sampai 8 kali pertemuan itu. Jadi misalnya Anda punya 5 kali untuk bertemu ya secara berkelompok misalnya atau mempresentasikannya, nanti 2 kalinya terakhir saya yang akan mengisi seperti itu. Nah, silakan. Mau apa tugasnya ini? Keuntungannya begini Mas, kalau mandiri itu nanti Anda bisa jadikan sebagai skripsi proposal ya. Proposal skripsi ya. Keuntungannya ya. Sehingga nanti tidak ada pengklaiman terhadap tema itu. Oh, saya ini tugasnya sosiologi keluarga akan saya lanjutkan menjadi skripsi. Maka teman-teman Anda pasti ya sudah, nggak apa-apa, wong dia tugas dia gitu ya. Tapi kalau kelompok itu nanti akan menjadi ya harus ada kesepakatan dulu. Kalau ini saya klaim menjadi tugas saya gitu ya, untuk saya jadikan skripsi gitu. Tapi dua-duanya bagus ya, bagus sekali. Nggak masalah, mau mandiri monggo, mau kelompok monggo. Nah, nanti tugas ini akan kita presentasikan ya. Kalau dia kelompok, maka nanti kita akan per tema. Tapi kalau dia individu, maka akan presentasi per tema juga, tetapi yang mempresentasikannya individu gitu ya. Begitu Mas Mbak. Bagaimana kita akan mau seperti apa? Kelompok saja Bu kayaknya. Kelompok. Halo, yang lain mau kelompok? Kelompok saja, Bu. Ya, Bu, sesuai kesepakatan. Setuju, Bu. Oke, berkelompok ya. Nah, kalau nanti berkelompok Mbak Mas, ini sebanyak 37, ini nanti dibagi ya. Dibagi satu kelompoknya mungkin bisa 4, bisa 5 gitu ya. Nanti ketua kelas ini tugasnya membagi. Kemudian tema-temanya ini kita akan buat dengan tema isu-isu keluarga ya. Nah, dipresentasikan secara berkelompok sesuai tema ya. Nah, ini idealnya ini dikumpulkan pada hari minggu terakhir, minggu ke-7. Sehingga minggu ke-8 nanti kita akan UTS dulu, kemudian kita lanjut 9 untuk presentasi. Seperti itu ya. Oke, Mbak Mas, halo? Iya, Bu. Nah, selesai ya. Kemudian kita akan melihat jam masuk. Apabila pertemuan daring ya, masuk Zoom. Meet, saya menggunakan Meet, Mas.
tertulis di jadwal itu jam 7 WIB. Hanya saja jam 7 ini agak repot kita, Mas. Sudah selesai apa belum kalian sarapannya? Ya Bu, baru bangun juga. Kamu ngaku dia ya. Kita sesuai anu saja ya, biar agak santai ya. Kita buat jam berapa, Mas? Jam lah 8. Jam 8 aja, Mas. Ngapain jam 7? Kayak anak cilik wae. Ya toh, Mas? Mbak? Siap. Iya, Bu. Iyalah, orang kuliah kok jam 7. Setuju sih, Bu, kalau itu, Bu. Meruput tenan. Jam 7. Jam 7 itu baru bangun katanya. Oke ya. Nah, jam 8 ini, Mas, kalau kita mau daring ya jangan lambat-lambat lagi, Mas. Jangan terlambat-terlambat lagi, karena ini saya tadi mencet-mencet co-hostnya kok mau saya jadikan co-host apa laptop saya yang nggak bisa atau apa. Jadi mau tidak mau ini hostnya saya aja, saya ini. Harusnya biasanya saya buat co-host, jadi siapa yang jadi co-host itu nanti bisa mengadmin. Nah kalau Anda menggunakan Meet-nya UIN itu secara otomatis masuk, tapi kalau Anda tidak menggunakan Meet-nya UIN, emailnya UIN ya sudah itu akan minta di admit dulu, minta dia ada permisi dulu gitu. Tuh ya. Nah itu Mas, sekarang kita mau membuat kesepakatan. Benar tidak sih kita ini kan sudah diminta oleh rektor, oleh dekan untuk pertemuan secara offline, tatap muka. Nah, kelas ini berapa? Sepakatnya apa? Apakah secara online atau secara daring? Karena ini angkatan 2020. Cara daring aja, Mas. Daring aja, Mbak. Ya? Iya, Bu. Setuju daring? Setuju. Ya. Di sana juga menggunakan daring, walaupun di kampus itu menggunakan daring itu. Yang namanya hibrid itu, dosennya itu ada kamera jalan-jalan. Jadi kamera kalau mahasiswanya masuk kelas, itu yang di kelas itu nggak lihat laptop lagi, ya. Dia ngelihat dosennya. Kemudian anak-anak yang mahasiswa yang di rumah itu baru ngelihat laptop gitu. Tapi kalau yang saya lihat di UIN itu dosennya itu membuka link aja, jadi bertemu sama-sama belajar, tapi linknya itu menggunakan link yang ada di situ gitu. Jadi dosennya hanya duduk ngajar di depan laptop gitu ya. Sama wae, itu bukan hibrid itu ada kamera yang ikut-ikut dengan kita. Kalau kita duduk dia duduk, kalau kita berdiri dia berdiri gitu. Itu namanya hibrid. Oke ya? Jadi menurut saya daring aja ya kita. Siap. Gitulah. Oke, nggak tahu sih siapa tadi ya yang di masjid itu. Kamu mau daring apa mau Mas Bagas ya tadi itu yang di masjid mana Mas tadi Mas? Masjid, bukan masjid itu namanya. Tadi siapa yang tinggal di masjid itu? Ya? Si Bagas ya? Ada nggak Bagas? Ridho ya, Muhammad Ridho Al-Ghifari ya. Saya, Bu. Mas Teguh itu. Oh, Teguh. Teguh, kamu mau daring apa mau tatap muka? Saya tatap muka apa daring, Bu? Lah di sini repot. Tatap muka? Daring, Bu. Gitu dong. Semua daring, yuk.
Selanjutnya Mas Mbak, kita akan membuat mengangkat ketua kelas. Nah, ketua kelas ini nanti yang akan banyak membantu saya, karena nanti saya akan berkoordinasi terus dengan ketua kelas ya. Nah, jadi pengumuman-pengumuman, kemudian informasi-informasi itu pasti akan saya share melalui ketua kelas gitu ya. Nah, jadi meskipun ada grup WA grup, tapi saya nanti akan lebih banyak berkoordinasi dengan ketua kelas. Nah, sehubungan dengan itu saya minta yang menjadi ketua kelas ini ya yang mau gitu ya, yang ikhlas, yang siap direpoti dalam tanda kutip gitu ya Mas Mbak. Yuk, sebentar lagi ini. Setelah ini selesai, kemudian kita bacakan semua kontrak perkuliahan kita. Yuk, siapa yang bersedia menjadi ketua kelas di kelas Sosiologi Keluarga ini di kelas A? Mata kuliah Sosiologi Keluarga di kelas A. Alin mau, Lin? Boleh, Bu. Oke, Alin ya Mas Mbak ya? Sepakat. Iya, Bu. Alin, Iya, Alin Bu. siapa namanya Lin? Tadi Lin? Alin? Dani Alin, Bu. Dani Alin. Ya, tapi ini gantian ya. Besok kalau kelas gender saya, nanti bisa jadi Bagas, bisa jadi Rido, bisa jadi si Aulia, ya toh? Ya enggak? NIM. Berapa NIM mode, Mas, Mbak? NIM? 36, Bu. Kosong berapa? 20. 201 000 ya. Nomor berapa Lin kamu Lin? 201 0702 201 0702 0036, Bu. 0036. Sip. Dah. Ya Lin. Oh, 36 kok saya 26. Biasalah ya tipe ya. Kalian sering nggak nulis tipe? Sering. Ya, hati-hati, nanti beda artinya. Oke, apalagi sama pacar ya, jangan tipe-tipe nanti. Nah, ini Mbak Mas ya, dosen pengampu, nah Napsia, penanggung jawab ilmu ya saya ya, ketua prodi nanti Bu Murianti, kemudian Pak Sodik ya sebagai dekan. Ini nanti RPS ini disepakati ya, dikumpulkan dan disepakati untuk kita apa namanya untuk acuan kita dalam 14 kali pertemuan ini. Nah, itu alhamdulillah kita sudah sepakat ya. Sebaiknya dibacakan kembali nih Mbak Mas harusnya biar kita mengingat. Saya itu nih ya. Dia harus diginiin dulu punyaku itu. Nah, harusnya kan langsung bisa ini. Nah, ini ya saya ulangi lagi ya, sosiologi keluarga kelas A. Ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang tempat keluarga itu tempat individu bersosialisasi. Maka nanti oh ini sosiologi bukan ini sosiologi bencana. Bukan salah. Ini harusnya. Nih. Nah, ini. Nah. Ya. Dari perspektif sosiologi. Jadi intinya keluarga itu akan dikaji dengan menggunakan perspektif sosiologi. Ada materi-materi ya apa namanya yang harus kita pelajari 1 sampai 7 dan juga nanti sampai ke 8 sampai ke 14 pertemuan. Kemudian mata kuliah ini sudah terintegrasi dan terinterkoneksi dengan level filosofi, materi dan metodologi gitu ya. Nah, kemudian proses interkoneksinya ini merupakan kombinasi antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu agama. Kemudian referensinya ini ya, ini silahkan nanti dibaca. Kemudian ketentuan-ketentuannya, ya Anda secara umum Anda harus masuk 17 kali
kok 75% dari tatap muka atau daring gitu ya. Daring maka kita daring. Nah, ini kemudian tugas penilaian kita adalah UTS 30%, UAS 30%, tugas 25%, kehadiran 15%. Nah, nanti tugas ini adalah secara berkelompok ya, mengangkat isu-isu tentang keluarga yang nanti akan dipresentasikan secara berkelompok juga sesuai dengan tema. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan di akhir minggu ke-7. Nah, kemudian minggu ke-8 nanti kita sudah mulai presentasi. Nah, jam masuk di Meet ini, bila ada pertemuan secara Meet, maka kita akan memulainya jam 8. Nah, kemudian pelaksanaan belajar ya, belajar ini dilaksanakan secara daring. Ketua kelas adalah Dani Alin ya, dengan NIM 201070200036. Seperti itu kontrak perkuliahan kita. Semoga ini nanti akan membantu kita untuk kelancaran ya. Semoga kita dalam semester ini tidak ada hambatan apa-apa sehingga kita lulus ya, lulus. Jangan sampai ada yang tidak lulus gitu ya. Karena sayang sekali waktunya kalau sampai kita tidak lulus. Biasanya Mbak, saya akan membantu ya kalau seandainya Anda dalam satu hal ya, misalnya Anda kekurangan nilai misalnya ya, apabila tidak terlalu anjlok sekali, maka kita akan bisa masukkan gitu ya, bisa tambahkan gitu ya. Tetapi kalau Anda tidak bisa masuk kelas gitu, nah ini kita tidak bisa bantu sama sekali, sedikit pun kita tidak bantu karena itu sistem nanti ya. Seperti itu. Jadi nanti ketua kelas setiap hadir, saya tidak menggunakan e-learning, tapi saya akan melihat ini menggunakan Meet saja. Jadi nanti ketua kelas, siapapun yang hadir itu, yang tidak hadir itu nanti dicatat ya. Kemudian nanti akhir dari pertemuan diberikan kepada saya. Nah, nanti saya akan menginput sendiri. Kalau menggunakan e-learning itu kan kita send presensi ya. Kemudian nanti dikirim ke dosennya lagi dan mulai input. Saya tidak menggunakan e-learning karena e-learning kita itu seringkali trouble ya. Jadi saya agak trauma, hilang semua gitu ya. Kalau sudah seperti itu repot saya gitu. Nah, mending saya menggunakan Google Meet. Saya melakukan Google Meet ini sudah sejak 3 semester yang lalu dan saya merasa aman-aman saja seperti itu ya. Nah, itu Mbak Mas. Semoga apa yang sudah kita buat ini, yang kita sepakati ini lancar sampai di akhir semester ini dan saya bisa mengantarkan Anda sampai benar-benar maksimal ya. Tidak saja secara konten tetapi juga nanti ada hal-hal yang nilai-nilai yang sifatnya moralitas seperti itu ya. Semoga ya Mbak Mas ya. Nah, prosesnya nanti apabila Anda ada hal yang perlu didiskusikan, ada hal yang perlu Anda tanyakan, itu sangat terbuka bagi saya ya, karena kita ini sebenarnya mempelajari keluarga itu adalah apa yang sudah kita laksanakan sebenarnya ya, apa yang sudah kita temui di masyarakat. Tetapi itu masih belum diangkat secara teoritis, masih etik mereka ya, bukan emiknya masyarakat, bukan secara etik. Nah, jadi sekali lagi ini mata kuliah tidak terlalu sulit ya. Misalnya saya mau berbicara tentang bagaimana perkembangan keluarga. Saya pikir Anda sudah tahu seperti apa perkenalan, seperti apa perjodohan itu. Tetapi ini menjadi menarik manakala itu kita tidak sadari dan kita menjadi isu-isu sosiologi. Oh iya ya gitu. Nah, ingat bahwa yang namanya sosiologi itu adalah semua yang terjadi di masyarakat itu adalah kajian dari sosiologi. Jadi laboratorium sosiologi itu adalah masyarakat. Dalam konteks ini saya akan membuka wawasan kita di dalam keluarga. Seperti itu Mas Mbak dari saya, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Cukup. Baik Iqbal, kalau tidak ada Mas Mbak, kita bertemu lagi di minggu depan ya. Sekali lagi link akan saya bagikan kurang lebih 5 menit gitu ya. Jadi siap-siap saja dan apabila ada perubahan-perubahan pasti kita akan komunikasikan ya dengan ketua kelas maupun dengan grup. Terima kasih sekali atas kehadiran Anda.
di ruang virtual ini. Sampai ketemu dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda karena menurut berita COVID ini semakin meningkat dan variannya sudah lain sehingga dia akan cepat sekali menyebar. Sehubungan dengan itu tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam hangat saya untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.